Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah anugerah ilahi. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 tahun yang lalu merupakan anugerah ilahi atas tumpahan darah, tetesan air mata, dan keringat dari anak-anak bangsa yang menyatukan hati, tekad, dan tenaga dengan gagah berani berhadapan dengan semua tantangan, berhadapan dengan semua musuh-musuh, dan berjuang tanpa lelah. Mari hayati kembali, mari resapi kembali akan perjuangan anak bangsa dalam meraih kemerdekaan dalam sebuah tembang Indonesia Jaya. Satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. First, believe in God. Second, nationality. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Hadapilah segala tantangan, pohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekali
Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan para pelayan bertugas mengucapkan selamat berjumpa dalam ibadah syukur memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun pada hari ini, Senin 17 Agustus 2020. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita, serta menjadi dupa harum di hadapan Tuhan Allah. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Leonahuai STH. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah menganugerahkan kita bangsa yang besar dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, memiliki 17.000 pulau, hadir dalam keberagaman yang berbineka tunggal ika, memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kita patut bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan Allah atas anugerah persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Saling menghargai antara para penganut agama dan kepercayaan, suku bangsa dan etnis. Itu semua adalah wujud kekuatan bangsa yang menjadi modal utama menuju Indonesia unggul, adil, dan makmur. Dengan dasar negara Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, sudah sepatutnya sebagai warga negara, kita memahami dan menghadirkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan persekutuan. Tema ibadah syukur kali ini adalah
berbagi peran membangun rumah bersama demi kesejahteraan bangsa. Melalui persekutuan, doa, pujian, dan perenungan firman di pagi ini, kita akan diajak untuk belajar dan dari pengalaman jemaat perdana dalam menyikapi beragam persoalan yang timbul dalam jemaat dan berbagi peran untuk menyelesaikannya demi mengupayakan rumah bersama. Mari bersatu teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali persekutuan ini, mari kita berdiri dan madahkan kidung sukacita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan kidung jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teguh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang
yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Demikianlah nats bimbing, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan kenan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kenan aku semuanya. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, sumber keselamatan, kami bersyukur karena rahmat-Mu bagi bangsa kami melalui kemerdekaan yang telah kami raih 75 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu bagi bangsa kami, hingga kendatipun kami berada dalam beragam suka duka, namun kami tetap terpelihara. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Dan saat ini kami mohon kiranya Engkau akan senantiasa menolong agar dalam beragam pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami dapat menyelesaikannya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Tolonglah agar dengan berbagai potensi yang Tuhan beri, kami dapat mengupayakan sesuatu untuk menjawab berbagai pergumulan yang dihadapi, dan kami dapat membangun rumah bersama yang ramah bagi keanekaragaman. Demikian permohonan kami ya Tuhan. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umat-Nya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menolong dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda bina umat di pagi hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1
hingga ayatnya yang ke-7. Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 akan menjadi perikop renungan kita dalam ibadah di syukur 75 tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Terpujilah Engkau Allah kami maha baik, Allah yang kami puji dalam keagungan-Mu, Allah yang memberikan kepada kami kemerdekaan 75 tahun yang lalu, dan Allah yang selalu pelihara hidup berbangsa dan bernegara kami sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur karena kami tahu, yakin, dan percaya bahwa kalau kami masih ada hingga saat ini, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami mengucap sungguh terima kasih karena Tuhan begitu baik buat hidup bangsa dan negara kami. Dan di saat ini Bapa, ketika kami bersyukur untuk 75 tahun perjalanan bangsa ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kami untuk kami bisa menjadi warga negara yang berperan aktif untuk membangun rumah bersama yang disebut dengan Indonesia ini. Hadirlah Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan kami renungkan melalui penuturan hamba-Mu, kami dimampukan untuk mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari demi hari. Bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-7 yang menyatakan, pada masa itu, ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang yang dari antaramu, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus,
seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga semakin besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kemarin dalam ibadah minggu kita belajar bersama dari tantangan yang hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, jemaat perdana, di mana mereka harus berhadapan dengan situasi sulitnya mereka untuk menerima bahwa ada orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Ya, maka dalam perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini, kita juga diperhadapkan dengan hadirnya persoalan di tengah-tengah kehidupan jemaat perdana. Persoalan yang terkait pada ayat yang pertama dikatakan bagi kita demikian. Pertama dan kedua. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Pertanyaannya bagi kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah sesungguhnya orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang Yahudi berbahasa Yunani? Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah catatan yang harus kita pahami, bahwa orang-orang Yahudi berbahasa Yunani ini adalah mereka yang orang-orang Yahudi yang berpendidikan, mereka berbicara dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa universal pada waktu itu. Jadi ketika Alexander Agung, ya, yang hidup pada tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi, menaklukkan wilayah timur dekat, maka bahasa dan kebudayaan Yunani mulai disebarkan di seluruh dunia kuno. Bahasa Yunani menjadi semacam bahasa universal, sehingga orang-orang yang berpendidikan mereka berbicara dan memahami bahasa Yunani, juga bahasa-bahasa asli mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun orang itu atau orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi, tetapi karena mereka dibina, mereka diajar, mereka ada dalam lingkungan yang juga ya berbahasa Yunani, dan bahasa Yunani merupakan bahasa universal pada waktu itu, maka di tengah-tengah jemaat perdana itu ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Lalu apa persoalannya, Ibu Bapak Saudara? Mari kita lihat dalam bacaan kita bahwa ya, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Bapak Ibu, catatan kedua bagi kita bahwa di tengah-tengah kehidupan jemaat perdana, ya, berbagi, sharing makanan dan juga berbagi
kebutuhan hidup menjadi satu pola umum di tengah-tengah kehidupan jemaat perdana. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya pola kehidupan dari jemaat perdana. Mari perhatikan pada pasal 4 pada ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-34. Ya, atau kita lengkapi saja sampai ayat 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mengapa demikian? Coba lihat ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Itu pola pelayanan pada waktu itu. Jadi bukan hanya pemberitaan firman, tetapi juga ada pelayanan bagi orang-orang yang berkekurangan dengan membagikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Dananya dari mana? Dananya dari orang-orang yang berkelebihan, mereka menjual harta mereka, menjual apa yang mereka punya, kemudian hasilnya ditaruh ya di depan para rasul untuk kemudian dipakai membagi berkat bagi mereka anggota jemaat lain yang berkekurangan. Rupanya ada persoalan terkait dengan para janda yang berbahasa Yunani. Mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan, dan ini bisa jadi sebuah persoalan. Dan jika dibiarkan, ini menjadi sesuatu yang memecah dalam kehidupan persekutuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah di ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Dikatakan di sana, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini ya bahwa tugas meja, melayani meja itu adalah membagikan makanan kepada para janda dan juga mengelola uang. Ya, karena kata Yunani trapesa juga dapat berarti bank. Ya, jadi kita lihat ya, sungguh luar biasa kehidupan jemaat perdana, bahwa mereka juga melakukan ya sharing, bukan hanya makanan tapi juga uang, ya, keperluan-keperluan pokok yang dibutuhkan setiap hari, ya. Dan ketika itu tidak terlayani dengan baik, itu menjadi potensi terjadinya masalah di tengah persekutuan, maka para rasul mereka meminta agar dipilih 7 orang. Ya, 7 orang yang akan melayani secara khusus pelayanan meja bagi para janda. Nah, hal pertama yang kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan kita, belajar dari jemaat perdana, maka gereja adalah rumah bersama. Ya, gereja adalah rumah bersama,
di mana setiap orang yang ada di dalamnya, mereka harus hidup berdampingan, mereka harus hidup saling memperhatikan, mereka harus hidup saling tolong-menolong, mereka harus membuat semua orang yang ada dalam hidup persekutuan itu merasa nyaman dan aman. Mengapa? Karena itu adalah rumah bersama. Jadi tidak boleh ada yang merasa tidak diterima dalam sebuah persekutuan. Sebuah persekutuan yang adalah anak-anak Tuhan, tempat anak-anak Tuhan berkumpul, harusnya menjadi rumah bersama, di mana setiap orang yang ada di dalamnya merasa bahwa mereka diperhatikan, mereka dikasihi, mereka diperdulikan, dan mereka juga saling mengasihi dan memperdulikan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perenungan firman Tuhan ini bahwa untuk menciptakan rumah bersama bagi seluruh anggota persekutuan diperlukan kerjasama. Ya, diperlukan kerjasama. Kita lihat di sini, para rasul katakan pilih 7 orang yang terkenal baik, ya, yang terkenal penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini ada 7 orang. Kata Yunani yang dipakai adalah diakonei, yang menggambarkan jenis pekerjaan yang harus mereka lakukan, adalah kata yang sama yang sering diterjemahkan sebagai pelayan atau diaken. Ya, jadi 7 orang dipilih untuk secara khusus mereka akan bertanggung jawab terhadap pembagian makanan bagi para janda dan juga mungkin kebutuhan-kebutuhan dalam bentuk uang, dana untuk mereka. Ya, jadi kita lihat di sini ada kerjasama. Ya, ada kerjasama. Dan juga kalau kita lihat di sini Ibu Bapak Saudara, potensi yang ada dalam kehidupan jemaat perdana itu dimaksimalkan. Ya, kita lihat bukan orang-orang sembarang loh. Ya, kalau kita lihat 7 nama itu, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, ke-7 orang itu mereka adalah orang-orang dengan nama-nama Yunani. Ya, artinya apa? Artinya apa? Betul-betul yang dicari adalah orang-orang yang memang juga bisa berbahasa Yunani. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa dicarilah orang-orang yang punya potensi untuk berbahasa Yunani, supaya apa? Pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kita lihat di sini Ibu Bapak Saudara, hal kedua tadi saya katakan bahwa untuk membuat persekutuan itu menjadi rumah bersama, maka diperlukan kerjasama dari setiap orang, setiap anggota persekutuan, dengan setiap perannya masing-masing, dengan potensi yang mereka punya untuk bekerja bersama di dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah persekutuan itu. Itu yang kedua. Selanjutnya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tantangan itu diselesaikan dengan kerjasama yang baik, dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam kehidupan persekutuan, akhirnya apa?
ayat 7 katakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi, ketika persekutuan itu berlangsung menjadi rumah bersama di mana setiap orang diperhatikan setiap kebutuhannya untuk dijawab secara gotong royong, maka apa yang terjadi? Itu menjadi sebuah kesaksian yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka, di sekitar mereka. Akhirnya apa? Dilihat, dikatakan di sini, sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Ya. Jadi mereka percaya bukan hanya karena pemberitaan para rasul, tapi mereka percaya juga karena melihat bagaimana cara hidup jemaat itu. Ya, bagaimana cara hidup jemaat perdana itu yang merupakan sebuah persekutuan yang betul-betul saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita dalam ibadah syukur HUT RI yang ke-75 ini mengambil tema berbagi peran, membangun rumah bersama demi kesejahteraan bangsa. Dalam lingkup persekutuan, maka renungan ini mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan Jemaat Pancoran Rahmat adalah rumah bersama. Setiap anggota jemaat yang ada di dalamnya, setiap simpatisan yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang diperhatikan, harus diperdulikan, dan setiap orang yang ada di dalamnya juga mereka harus mau untuk saling memperhatikan dan bekerja sama dalam kehidupan persekutuan. Ya, karena untuk membangun sebuah rumah bersama tidak bisa hanya tergantung kepada para presbiter saja atau para pengurus pelkat saja, tidak bisa. Semua orang harus berpartisipasi untuk bisa membuat persekutuan ini menjadi rumah bersama yang nyaman, yang aman, yang penuh dengan penerimaan, yang penuh dengan penghormatan dan penghargaan satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari perenungan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa dalam kehidupan persekutuan bisa saja ada persoalan, bisa saja ada tantangan. Tetapi belajar dari perenungan ini kita belajar bahwa ternyata ya kerjasama di antara seluruh anggota persekutuan itu sangat penting. Sehingga persoalan yang terjadi dapat diselesaikan. Dan persekutuan itu menjadi persekutuan yang solid dan menjadi sebuah kesaksian yang hidup buat orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika muncul dalam kehidupan persekutuan masalah atau apapun, mari selesaikan bersama-sama. Ya, supaya apa? Supaya persekutuan kita tetap terjaga dan nama Tuhan dimuliakan. Hal ketiga, kita belajar dari perenungan kita bahwa persekutuan yang solid, persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lain, persekutuan yang mau saling bekerja sama akan menjadi sebuah contoh yang baik untuk orang lain. Begitu ya, untuk orang lain. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara, mari bersama-sama kita upayakan agar persekutuan Jemaat Pancoran Rahmat akan menjadi persekutuan yang sungguh-sungguh saling menguatkan, saling menopang. Jika ada masalah diselesaikan bersama dengan baik dalam bekerja sama, sehingga persekutuan kita menjadi contoh bagi orang di luar sana. Itu dalam hidup persekutuan. Bagaimana dalam hidup berbangsa dan bernegara? Saudara dan saya adalah warga negara Indonesia. Saudara dan saya diberikan Tuhan kemampuan, talenta, dan potensi untuk apa? Hadir di tengah hidup masyarakat dalam setiap peran kita untuk bisa berkarya bagi bangsa ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti firman Tuhan kita bilang, ya, kita bersama-sama berbagi peran membangun rumah bersama. Bagi para pelajar, bagi para mahasiswa, tunaikan tugasmu sebagai pelajar dan mahasiswa dengan baik. Walaupun sekarang harus PJJ, tetap lakukan tugas kita dengan bertanggung jawab. Karena apa? Kita sedang mempersiapkan
akan generasi masa depan bangsa yang akan menentukan akan kehidupan bangsa negara kita ke depan. Ya. Bagi para pekerja, bekerjalah dengan maksimal, dengan semua potensi kemampuan yang kita punya. Ya. Walaupun mungkin ada kekurangan satu dengan yang lainnya karena pandemi COVID-19 ini, tapi mari tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab dengan semua potensi yang kita punya. Supaya apa? Kita bisa membuat sesuatu yang baik bagi kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Juga ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita mengingatkan kepada kita perlu juga untuk senantiasa mau bekerja sama dalam kehidupan bersama dengan masyarakat dimanapun kita berada. Sehingga apa? Kehadiran kita akan dinilai sebagai kehadiran yang bermanfaat bagi mereka yang ada di sekitar kita. Bagaimana contohnya? Ya kalau ada kerja bakti di lingkungan, mari kita ikut supaya masyarakat pun merasakan akan kehadiran kita di sana. Ya, atau misalnya ada sesuatu yang bisa dibantu dalam kehidupan RT RW ya di sekitar kita, mari turut berpartisipasi supaya masyarakat di sekitar kita merasakan akan kehadiran kita di tengah mereka. Berakhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari song-song hari ke depan dan mari lakukan yang terbaik dalam peran kita masing-masing di tengah hidup berbangsa dan bernegara agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan kidungkan pujian, Kidung Jemaat 345, bait 2 dan 3. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun damai adil benar. Mari kita saling menerima Satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan Persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun damai adil benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Jejak 75 tahun perjalanan bangsa ini penuh dengan beragam cerita. Ada suka, ada duka. Ada tawa canda, bahagia, tapi juga ada air mata yang mengiringinya. Kami sungguh menyadari
bahwa jika bangsa ini tetap ada sampai dengan saat ini, itu bukan karena kuat gagah kami sebagai anak bangsa, tapi semua adalah karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk 75 tahun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan itu bagi kami, Tuhan yang sudah menjaga kami sampai dengan saat ini, maka Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara kami pada hari-hari ke depan. Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sungguh ada begitu banyak masalah baru yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon secara khusus, berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan-Mu, kekuatan-Mu bagi Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat dari Tuhan, untuk boleh mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Tolong kami Tuhan, sebagai anak-anak bangsa, untuk kami tidak hanya bisa protes, tidak hanya bisa mengkritik akan pemerintah kami, tapi kami juga mau bertindak disiplin dengan setiap anjuran protokol kesehatan yang diberikan, dengan setiap aturan yang diberikan oleh pemerintah, kebijakan yang diterapkan. Tolong kami, ajar kami menjadi anak bangsa yang patuh, anak bangsa yang boleh menopang akan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi masalah akibat pandemi COVID-19 ini. Kami juga mohon Bapa, berikan kepada pemerintah kami di kota Depok ini hikmat yang dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, sehingga ketika mereka pun berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat yang dipimpinnya, biarlah kami semua pun boleh menopang dengan mengikuti setiap aturan kebijakan yang dikeluarkan, dan biarlah kami boleh selalu berkarya peran aktif dengan semua yang kami mampu lakukan di tengah-tengah hidup masyarakat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa juga untuk para dokter, tim medis yang berupaya keras sebagai garda terdepan Tuhan dalam memerangi COVID-19 ini. Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Upaya untuk uji coba vaksin, Tuhan juga tolong turut campur tangan, agar semua boleh berjalan dengan baik untuk hormat puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga berdoa, biarlah persekutuan kami, Jemaat Pancoran Rahmat, boleh juga melakukan apa yang bisa kami lakukan sebagai bentuk partisipasi aktif membangun rumah bersama di mana Tuhan hadirkan kami. Biarlah Bapa, kami dengan apa yang kami mampu, kami bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana Tuhan menghadirkan kami. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami pertaruhkan kehidupan bangsa negara kami, masyarakat kami dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga pertaruhkan akan kehidupan gereja persekutuan ini Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu hadir dan menjaga kami semua. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan menghayati firman-Nya yang terdapat dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat ke-28 sampai 29a yang menyatakan, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat sekalian, mari berdiri, menyerahkan syukur dan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Allah Bapa, terimalah syukur kami. Atas keselamatan yang telah menyelamatkan kami dari maut kekal, sehingga kami telah dipulihkan menjadi manusia yang merdeka dan mampu memelihara kemerdekaan seturut dengan maksud Tuhan. Allah Bapa, terimalah syukur kami. Pakailah kami anak-anakmu yang ada di negara Indonesia Untuk terus berkarya dan kreatif dalam mengelola sumber daya alam dan manusia demi keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa kami, agar menjadi kuat dan unggul, berani berperilaku tulus dan jujur membela kebenaran. Dalam nama Yesus, sambutlah persembahan dan hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mari kembali ke tengah-tengah kehidupan kita
lanjutkan akan karya kita sebagai anak bangsa, dan mari berbagi peran untuk mewujudkan rumah bersama demi kesejahteraan bangsa kita. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sayangnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai ibu bapa saudara dari hari ini terus sampai selama-lamanya.